Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hirda dan Bapak Pandu selaku dosen dari matkul pendidikan karakter dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Andrea Rahman Damar Alivio dengan NIM 24111744011 akan menjadi pemateri dari materi yang berjudul implementasi karakter yang berkeadilan. Nah, kita lanjut ke slide pertama. Tujuan pembelajaran 1. Meningkatkan kesadaran, yaitu untuk membuat orang sadar bahwa pentingnya penanaman karakter yang berkeadilan. 2. Memberikan pengetahuan tentang karakter dan keadilan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dari materi ini. Yang keempat, mendorong diskusi. Selanjutnya, nah, ada sedikit pertanyaan nih tentang apa itu karakter dan apa itu adil. Ada yang tahu nggak? Saya Ya, Mas Zain. menjawab nomor 1 ya, apa itu karakter. Menurut saya karakter itu sifat-sifat yang melekat pada seseorang sejak lahir yang membuat individu itu berbeda dengan individu yang lainnya. Ya, terus ada yang tahu nggak apa itu adil? Ya, Mbak Regita. Itu kondisi di mana semua individu diperlakukan secara sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, baiklah, mari kita pelajari satu-satu tentang apa itu karakter dan apa itu adil. Apa itu karakter? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Nah, biasanya dalam satu kelas kan ada berbagai macam karakter ya. Nah, karakter itu yang membedakan antara siswa satu dengan siswa lain. Biasanya dalam satu kelas itu ada karakter anak yang pintar, ada karakter anak yang nakal, ada karakter anak yang buruk, dan ada karakter anak yang baik. Selanjutnya kita berlanjut ke apa itu adil. Adil adalah sikap perbuatan yang tidak berat sebelah dan tidak memihak dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Nah, berarti adil ini memberikan porsi yang sesuai dengan hak untuk orang tersebut. Baik itu gaji, baik itu sangu, baik itu hal-hal yang lain yang menjadi hak dari tingkatan orang tersebut. Lanjut, kita gabungkan menjadi apa itu karakter yang berkeadilan. Karakter yang berkeadilan merujuk pada sifat atau sikap seseorang yang selalu berusaha untuk berlaku adil, objektif, dan tidak memihak dalam berbagai situasi. Nah, biasanya karakter ini susah untuk diterapkan kepada anak-anak karena banyak hal tantangan yang dianggap susah bagi pengajar untuk menerapkan karakter ini. Baiklah, mari kita lanjut ke unsur-unsur karakter yang berkeadilan. Nah, setelah anak-anak itu ada yang memiliki karakter yang berkeadilan, biasanya mereka itu memiliki sifat-sifat seperti ini. Dimana satu, integritas. Dimana integritas ini itu sesuai dengan perbuatan mereka, itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Biasanya mencakup mereka itu komitmen, mereka itu adil, mereka itu baik. Yang kedua, ada empati. Empati ini bagaimana cara kita memahami perasaan orang lain. Biasanya empati ini dilakukan dengan cara kita merasakan bagaimana sih jika kita menjadi orang tersebut, bagaimana sih jika kita itu menjadi berada di kondisi dia. Nah, itu biasanya bisa meningkatkan empati orang yang ingin berempati. Yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini mereka mau menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dan keempat, peduli terhadap sosial. Peduli terhadap sosial itu bukan peduli terhadap sosial kita tok, tapi peduli terhadap sosial orang lain. Nah, jika orang lain itu ada yang merasa dikucilkan, merasa tidak
tidak punya teman. Dan kita itu sebagai karakter yang berkeadilan itu memiliki sifat peduli terhadap sosial dengan cara kita mendekati orang tersebut, menanyakan bagaimana kondisi mereka dan mencarikan solusi. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam penerapan karakter yang berkeadilan. Nah, biasanya anak-anak ini kenapa sih susah diterapkan karakter yang berkeadilan? Satu, tekanan sosial. Biasanya lingkungan anak tersebut yang tidak mendukung. Biasanya sosial teman-temannya itu berpikiran, kamu itu ngapain sih, udah gitu doang, buat apa gitu, mending main suka-suka aja sama saya. Nah, biasanya tekanan seperti itu yang bisa membuat anak-anak cenderung tidak mau berperilaku berkeadilan. Yang kedua, sifat pribadi. Nah, sifat pribadi ini yang seperti dibicarakan Mas Zaid, sifat dimana karakter yang sudah ada sejak kecil. Hanya sifat pribadinya yang sudah jelek, nakal, tidak mau mendengarkan orang tua, tidak mau mendengarkan guru, ini menjadi hal yang susah untuk menerapkan karakter yang berkeadilan. Yang ketiga, konsekuensi negatif. Konsekuensi negatif ini sama kayak tekanan sosial, hampir sama. Bedanya konsekuensi negatif ini orangnya, anak itu sudah menerapkan karakter yang berkeadilan, tapi kok tidak berkonsekuensi baik, tapi kok malah berkonsekuensi negatif. Seperti temannya tidak mau mendekatinya karena karakter dari orang yang berperilaku keadilan itu dianggap menyebalkan, dianggap tidak enak dipandang, dan lain-lain. Biasanya konsekuensi negatif ini menyebabkan anak tersebut tidak memiliki teman. Nah, itu tantangannya. Baiklah, kita lanjut. Oke, ke penerapannya. Penerapan nilai-nilai karakter yang berkeadilan. Sebagai pengajar kan kita kan pastikan bertanya bagaimana sih cara penerapannya, bagaimana sih. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara. Satu, pendidikan nilai. Pendidikan nilai itu mengajarkan seorang siswa untuk belajar tentang nilai-nilai dari karakter yang berkeadilan. Nah, biasanya ini karakter yang berkeadilan yang saya sebutkan tadi dijelaskan lagi kepada siswa. Nah, ini langkah awal biasanya dari seorang pengajar untuk menerapkannya. Yang kedua, mendorong kerjasama dengan proyek. Nah, mendorong kerjasama dengan proyek ini yang dimaksud adalah membentuk kelompok dalam suatu kelas untuk pembelajaran, di mana dalam satu kelompok itu kan biasanya kan kita kelompoknya 6, terus ada materi, terus yang pastikan anak-anak, kamu materi ini dong, kamu materi ini, kamu materi ini, yang membuat orang itu bersikap adil. Biasanya ada yang nggak mau mengerjakan materi, langsung disikat aja sama semua kelompok biasanya. Nah, itu yang membuat orang lebih tertarik kepada keadilan. Yang ketiga, ada pendidik sebagai model dan perilaku. Nah, kita itu sebagai pendidik bukan cuma bilang doang kalau kamu itu yang adil dong, kamu itu yang adil, tapi kita sebagai pendidik juga harus menjadi model perilaku. Seperti bagaimana sih saya itu menjadi model bagi siswa saya agar siswa saya itu mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, biasanya kan siswa SD kan belajarnya kan dari melihat guru mereka, melihat orang lain. Nah, biasanya gurunya itu berpikir, ini kok susah ya dibilangin, kok gak manut-manut ya. Ini yang ditiru siapa sih? Nah, daripada berpikir seperti itu, mending kita saja yang menjadi model perilaku, karena kita sebagai pendidik bertemu setiap hari dengan murid tersebut. Dan itu saja, dan lain-lain bisa dipelajari ya anak-anak, teman-teman. Kayaknya udah habis ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada sedikit tugas nih? Nah, ada sedikit tugas nih. Saya akan memberikan tugas untuk mencari studi kasus secara nyata bagaimana tentang
karakter yang berkeadilan dan dampak yang diberikan dari anak tersebut. Nah, oke anak-anak, silahkan. Menampung segala aspek kehidupan Wis berapa? Oke ya, kita resume. Makan terus tadi. Mau pause ya. Apa sih? Lebih nyapa terus direkam. Baiklah, ada yang sudah menemukan? Saya. Oke, masih seperti tadi masih kita banget. Jadi contoh kasus karakter yang berkeadilan di lingkungan kita ya. Contohnya saya mempunyai contoh ya, saya sebagai pendidik, saya memiliki murid yang cenderung dia suka membuli temannya karena seperti yang dipaparkan dari materinya Mas Andri tadi ya, memiliki sifat bawaan yang negatif. Namanya contoh Lega. Lega itu suka membuli temannya karena memiliki karakter bawaan yang negatif. Nah, hal itu membuat Mas Lega, membuat rasa penasaran Mas Lega itu meningkat seperti mencuri kecil temannya, menjambak teman wanitanya, lalu membuli Teman-teman yang anak, terus menyembunyikan sepatu ke loker atau hal-hal yang lainnya ya. Hal itu membuat akhirnya Mas Lega itu dikucilkan oleh teman-temannya karena teman-temannya sendiri takut untuk ketika berteman dengan Mas Lega nantinya dirinya sendiri yang akan terdampak seperti itu. Lalu ada temannya yang namanya Mbak Bilva. Nah, Mbak Bilva ini karena saat dia lulusan pondok yang memiliki sifat yang kalem seperti itu ya, dia mencoba mendekati Mas Lega, mau mendekati Mas Lega. Nah, karena Mbak Bilva ini memiliki sifat yang berkeadilan, dia tidak membeda-bedakan teman. Justru ketika mempunyai teman seperti Mas Lega seperti itu, Mbak Bilva mencoba mendekati, lalu mencoba berteman dengan Mas Lega. Dengan Mas Lega ya. Lalu suatu hari Mbak Bilva terkena dampak nih. Contoh sepatunya dibuang ke selokan seperti itu ya. Mbak Bilva tetap sabar, lalu mencoba menegur Mas Lega bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah, suatu ketika karena hal itu, karena hanya Mbak Bilva yang menemani Mas Lega, hal ini membuat Mas Lega tuh sadar, oh ternyata sifatku ini memang benar-benar buruk ya, tetapi kenapa Mbak Bilva ini kok sabar mencoba berteman dengan saya. Nah, hal itu biasanya membuat apa ya, sifat dari Mas Lega itu bisa berubah ke sifat yang lebih positif seperti itu. Sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya sifatnya Mbak Bilva, kayak pahlawan di tengah kegelapan gitu. Wah, pasti Mas Lega sangat terbayang-bayang kan sifat baiknya. Nah, itu tadi contoh dari kasus yang diceritakan Mas Zen tentang karakter yang berkeadilan. Nah, mari kita lanjut ke sesi terakhir ya guys ya, tentang kesimpulan dari materi ini. Nah, ini kesimpulannya. Karakter berkeadilan adalah karakter yang harus kita tanamkan kepada peserta didik untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menjunjung tinggi keadilan. Kita sebagai calon pendidik juga harus menerapkan karakter berkeadilan untuk masa depan yang lebih cerah. Sekian dari diskusi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.